الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita melanjutkan bahasan kita di kitab Fawaidul Fawaid di bagian yang ke-11. Bagian ini berkaitan dengan tauhid dan ubudiyah. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal Allah dengan zatnya, pada nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal keagungan dan kebesaran Allah dari buah perbuatan Allah, yaitu maksudnya adalah makhluknya. Makhluknya Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan, penuh keindahan. Berarti zat yang mencipta, yang melakukannya lebih sempurna dan lebih indah dari itu semuanya. Kemudian bicara tentang yang kedua adalah masalah tauhid. Dan yang ketiga adalah masalah ibadah. Dijelaskan ibadah berkaitan dengan 3 perkara. Apa itu? Siapa yang tahu? Ya, lupa. Yang ingat angkat tangan. Apa? Berkaitan dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Angkat tangan dong yang bicara. Mana? Apa, Bu? Hukum, terus takdir dan nikmat. Kalau hukum ada 2, apa itu? Larangan. Nah, pada bagian yang ke-11 ini, beliau ingin memberikan penekanan, pemantapan kembali, biar semakin faham kita terhadap 3 hal itu. Mengenal Allah, tauhid, dan ibadah. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Musnad ini maksudnya yang disusun oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yaitu madhab Hambali. Jadi beliau ini ahli hadis dan juga ahli fiqih. Dan kitab Sahih Abi Hatim. Terdapat sebuah hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba ditimpa kegelisahan atau kesedihan. Dibicara tentang apa? Gelisah, sedih. Berarti sedih ini berkaitan dengan apa? Gelisah berkaitan dengan apa? Gelisah ini kan berkaitan akan atas sesuatu yang akan terjadi. Gelisah itu berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi. Duh, gimana nih besok nih? Besok mau ketemu mertua nih. Duh, grogi dia. Besok mau ini nih. Besok galau di semalaman dia. Jadi kan gitu kan. Jadi gelisah ini sesuatu yang berkaitan dengan akan terjadi. Berarti sedih berkaitan dengan yang lampau, yang sudah terjadi. Sedih dia. Kenapa, Mas? Enggak, sayang aja. Maksudnya, iya, tuh burung di rumah mati.
Sedih dia. Kenapa? Kucing gue mati. Gitu. Jadi atas sesuatu yang sudah terjadi. Ya, sebabnya ya tentu beraneka ragam lah. Kalau orang beriman, ya tentu kesedihan berkaitan dengan apa? Dosa yang dia lakukan. Dia sedih. Tadi dia berbuat salah. Tadi dia berbuat dosa. Maka terjadilah kesedihan dalam hatinya. Gelisah. Nanti terkait dengan hari esok. Ini cerita orang beriman nih. Ya, gelisah hari esok. Ini esok gimana nih besok nih? Masih hidup, bisa ibadah apa enggak? Gitu ya. Tapi kalau mereka yang bukan orang beriman, pasti semuanya berkaitan dengan apa? Dunia. Kenapa dia sedih? Karena apa yang dia inginkan enggak tercapai. Harapan dia terhadap duniawi ini enggak kecapai, terus dia sedih. Gelisah, takut apa yang dia inginkan besok dari perkara dunia itu nggak dia peroleh. Duh gimana nih besok nih? Goal apa enggak ya? Jadi semua berkaitan dengan dunia. Rasulullah SAW di sini mengajarkan kepada kita, apabila seorang hamba ditimpa kegelisahan atau kesedihan, lalu ia membaca doa ini. Jadi ketika sedih atau gelisah, lalu baca doa ini. Doanya adalah, Allahumma inni abduk. Sesungguhnya, ya Allah. Artinya Allahumma, itu maknanya adalah, ya Allah. Berarti memanggil, panggilan dengan nama yang paling mulia dari Asmaul Husna, yaitu apa? Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung dari Asmaul Husna, itu Allah. Ya Allah, ini sesungguhnya aku, abduk, hambamu, ibnu abdik, anak dari hamba laki-lakimu, ibnu amatik, anak dari hamba perempuanmu. Nasiyati biadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku padaku. Adlun fiyya qada'uk, takdirmu itu adil bagiku. Allahu Akbar, ini kalimatnya nih. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepadamu namamu, huwalak, di mana nama itu adalah milikmu. Sammaita bihi nafsak, engkau telah menamai dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau telah menurunkannya di kitabmu, yaitu Al-Quran. Maksudnya namamu engkau turunkan di Al-Quran. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan namamu tadi kepada hambamu. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau hanya engkau yang tahu. Engkau mengkhususkan dirimu saja di ilmu gaibmu tentang namamu itu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ini isi doanya. Jadi dari tadi ini bukan doa ini Mas Yan. Jadi panjang tadi itu isinya apa? Pujian kepada Allah. Nah, ini baru isinya nih. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, cahaya di dadaku, hatiku. Wa jalaa husni,
menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan mengusir kecemasanku dan kegelisahanku. Ini isi doanya. Sebetulnya doanya di ujung doangnya, tapi pujiannya panjang. Kelanjutan hadis ini, kelanjutannya, niscaya Allah akan menghilangkan kecemasan dan kesedihannya. Jadi kalau ada yang baca doa ini, maka sedihnya hilang, cemasnya hilang, galaunya hilang, tekanannya hilang, stresnya hilang. Lantas dia akan menggantikan semua itu dengan kegembiraan. Lalu Allah ganti sedih, galau, gelisah, tekanan semua diganti dengan apa sama Allah? Dengan kegembiraan. Jadi semua itu dihapus, yang datang malah kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajari atau menghafal kalimat-kalimat doa itu? Boleh nggak saya menghafalnya? Artinya apa? Dihafal doa sahabat ini adalah umat Rasulullah SAW. Memang yang paling mulia mereka. Dan yang menjadikan mereka itu mulia apa? Mereka itu as-sabiqun al-awwalun. Mereka itu as-sabiqun as-sabiqun. Mereka itu memang orang yang pertama. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mereka orang yang terdepan. Wahum laha sabiqun. Mereka adalah orang yang terdepan dalam melakukan ketaatan semuanya. Lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengurai hadis ini satu penggal demi satu penggal dalam beberapa pembahasan di depan. Jadi pembahasan di depan ini dalam beberapa itu uraian dari makna doa ini. Apa maknanya? Pada bahasan yang ke-11 ini Ibnu Qayyim hanya mengurai pada bagian yang pertama dari doa ini, yaitu Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik. Udah sampai sini aja di bab yang ke-11 ini. Yang di berikutnya 12, 14, 15 ini uraian potongan-potongan hadis ini. Luar biasa ya ilmunya ya. Jadi kita akan melihat bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan potongan yang pertama ini. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik. Beliau mengatakan, hadis yang mulia ini mengandung beberapa penjelasan tentang beberapa, lihat nih kalimat beliau ini, beberapa penjelasan, berarti panjang penjelasan beliau ini. Tentang ma'rifah, mengenal Allah. 2, tentang tauhid. Dan 3, tentang ubudiyah. Yang dibahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, itu intinya 3. Mengenal Allah, tauhid, dan ubudiyah. Nah, di doa ini ditekankan lagi agar pemahaman kita terhadap 3 prinsip ini semakin kuat. Beliau mulai menjelaskan dengan mengatakan, hamba yang berdoa dengan doa ini mengawali permohonannya dengan ucapan, inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Beliau tidak membahas sisi Allahummanya. Kalau beliau bahas sisi Allahummanya panjang juga. Karena itu berdoa dengan nama Allah yang paling agung.
Mungkin beliau akan menjelaskan pada bahasan yang kesekian ini tentang tawassul. Ya. Nah, yang ke-14, tawassul dengan nama-nama Allah. Itu nanti di bab yang ke-14. Uraian dari doa ini juga. Jadi Allahumma itu adalah berdoa dengan menyebut nama dari Asmaul Husna yang paling agung. Laqad da'allaha bismihil a'zam. Dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Kalau seseorang berdoa kepada Allah dengan ini, maka akan dikabulkan doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau dia meminta sesuatu, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Jadi dengan menggunakan, dimulai dengan apa? Allahumma, ya Allah. Lalu beliau menjelaskan pada inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Artinya ini sesungguhnya aku. Siapa aku di sini? Yang berdoa. Ya kan? Ini aku yang berdoa. Abduk, hambamu. Tentu hambamu di sini adalah Allah. Ya, mu di sini adalah Allah, hambamu. Kemudian ibnu abdik. Berarti ini sesungguhnya aku adalah ibnu abdik. Jadi anak laki-laki hambamu. Jadi anak dari hambamu yang laki-laki. Wabnu amatik. Saya adalah anak dari hambamu yang hamba perempuanmu di sini disingkat. Beliau mengatakan, ungkapan ini mencakup bapak-bapak dan ibu-ibu leluhurnya sampai kepada Adam dan Hawa. Allahu Akbar. Jadi yang disebut ini siapa? Dia, bapaknya, mbahe, buyutnya, ya sampai sana terus. Kan? Terus yang disebut itu. Subhanallah, lihat ya. Rasulullah SAW itu dikasih kemampuan mukjizat. Dikasih mukjizat oleh Allah untuk apa? Mengungkapkan kalimat yang singkat, tapi maknanya sangat dalam dan luas. Ya. Ungkapan ini menyiratkan permohonan yang sangat mendalam dan kerendah dirian di hadapan Allah. Yang mana? Ini sesungguhnya aku, menunjukkan apa? Kerendah dirian dia di hadapan Allah. Setelah dia mengatakan Allahumma, ya Allah. Artinya, ya Allah, engkau adalah pemilik nama yang paling agung dari Asmaul Husna. Aku, nah, menunjukkan makna apa? Kerendah dirian dia di hadapan Allah. Berarti sih yang berdoa, dia kenal sama Allah. Bahwa dia adalah hamba yang hina di hadapan Allah. Berarti yang sempurna, yang mulia adalah Allah. Kenal dia berarti sama Allah. Ia juga menyiratkan pengakuan bahwa pemohon adalah hambanya. Sebagaimana kakek-kakeknya juga hambanya. Di sini juga ada makna lagi yang kedua. Yaitu apa? Abduk. Al-abdu itu artinya apa? Hamba. Apa? Hamba.
Berarti hamba ini kalau dari sisi mengenal Allah, berarti hamba ini adalah ciptaan. Berarti yang mencipta adalah Allah. Abduk dari sisi tauhid, saya hamba yang tak punya kuasa, nggak punya kewenangan apapun. Berarti yang memberikan kebaikan, kenikmatan, yang menghindar keburukan dari diriku semua adalah Allah, sisi tauhid. Ya, subhanallah, lihatlah ini kalimat yang luar biasa. Pengakuan bahwa pemohon adalah hamba Allah. Sebagaimana orang tuanya, kakeknya, dan terus ke atas, mereka semua adalah apa? Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan seorang hamba selain mengetuk pintu Rabb-nya guna memohon karunia dan kemurahannya. Inilah tauhidnya. Berarti dia hanya memohon kebaikan, karunia semata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Rabb-nya tidak mengacuhkannya, niscaya ia binasa. Kalau Allah nggak peduli sama dia, apa yang terjadi dengan hamba ini? Ya binasa. Seperti yang disebutkan dalam banyak hadis. La yukallimuhumullah. Disebutkan dalam ayat juga. La yukallimuhumullah. Wa la yanzur ilaihim. Wa la yuzakkihim. Allah tidak mengajak bicara. Allah tidak melihat mereka. Allah tidak ngajak bicara dia. Dan Allah tidak akan membersihkan dosa dia. Berarti apa? Tidak dikasih rahmat sama Allah. Berarti dilaknat sama Allah. Kalau Allah sudah tidak memperdulikan dia, membuang dia, maka di mana tempatnya? Di neraka. Dan hidup di dunia menderita dan hina dia. Makanya dia tunjukkan di sini bahwa aku adalah hamba yang hina di hadapanmu. Aku adalah hamba ciptaanmu. Engkaulah yang memiliki karunia dan keagungan. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, karunia, petunjuk, rahmat, kecuali hanya Engkau. Tidak ada yang bisa yang menghindarkan keburukan dari diriku, kecuali hanya Engkau subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun dapat melindungi dan mengasihinya, bahkan ia akan musnah dengan semusnah-musnahnya. Kalau Allah sudah nggak peduli sama dia. Di balik potongan doa ini juga terkandung makna. Apa maknanya? Lihat nih. Sesungguhnya aku tidak dapat terlepas darimu sekejap mata pun. Lihat ini. Jadi manusia ini tidak akan bisa terlepas dari pandangan Allah. Terlepas dari ilmu Allah. Terlepas dari kekuasaan Allah. Tidak akan bisa. Tidak ada pula sesuatu yang dapat kujadikan tempat berlindung dan bernaung selain kepada Rabb-mu. Fa'ina tadhabun. Manusia mau pergi kemana? Mau kemana manusia ini? Manusia tidak akan bisa lari dari kekuasaan Allah. Manusia tidak akan bisa bersembunyi dari keagungan dan kebesaran Allah. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kalian berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh sekalipun, jangankan kamu, semut yang kecil aja Allah tahu di mana semut itu berada. Dan tidak ada daun yang jatuh pun di ujung bumi, pasti Allah tahu tentang itu. Tidak bisa manusia keluar dan kabur dari kekuasaan Allah. Di dalam ungkapan ini juga tersirat pengakuan bahwa ia hanyalah seorang hamba yang sepenuhnya berada di bawah pemeliharaan. Jadi yang melihara kita, yang ngatur kita, yang merintah kita, yang ngelarang kita, semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
karena saya adalah seorang hamba. Ini makna dari hamba. Jadi beliau memaknai di sini kata hamba. Berarti apa? Allah yang berkuasa, Allah yang ngatur, Allah yang melarang, Allah yang menentukan hukum. Semuanya Allah yang berkuasa pada dirinya. Dia tidak akan bisa lari dari itu semua. Dia hanya melaksanakan apa-apa yang telah ditetapkannya sebagai bentuk ubudiyah. Nah, berarti bentuk ubudiyahnya apa? Ya itu tadi yang 3 itu. Kalau ini perintah, ya kerjain. Kalau ini larangan ya tinggalin. Kalau ini musibah ya sabar, lapang dada. Kalau kamu berbuat dosa, tobat. Kalau dikasih nikmat, disyukur. Rumusan yang sederhana. Karena memang Islam ini mudah. Subhanallah. Bukan melaksanakan kehendaknya sendiri. Bukan semau gue. Bukan terserah saya. Perintah menurut hemat saya. Ini kan baik. Gitu aja kok nggak boleh. Loh ini dilarang. Allah terlalu banyak aturan. Loh berarti larangan itu apa? Yo kalau saya nggak suka. Jadi kayak ke restoran. Saya doyan ini saya pesan saya makan. Saya nggak doyan ya saya tinggalkan. Makanya musibah dianggap bencana. Dosa tak digubris dan tak dianggap apa-apa. Nikmat ditunggu-tunggu tapi tanpa adanya syukur. Ini manusia namanya semaunya sendiri. Ya. Berbuat semau gue sudah. Yang baik, yang menurut dia aja baik. Mungkin dulu pernah saya cerita di sini ya. Ini cerita udah lama sih. Awal-awal kita ngisi pengajian dulu di menara apa namanya? Menara HSBC Gatot Subroto. Masih awal-awal dulu kajian di sono marah. Tapi ikhwannya sudah pada bubar, pada resign semua dari pegawai HSBC. Alhamdulillah. Saya ingat dulu awal-awal kajian. Jadi kajiannya itu habis maghrib. Karena kan bubar kantor. Ya, dulu yang ngisi saya, Ustaz Khalid. Kemudian ada beberapa ustadz lah. Habis maghrib. Terus Isya dilanjut. Biasanya selesainya itu ya di atas jam 8. Pernah saya pulang naik motor waktu itu. Hujan lebat, begitu lebatnya luar biasa. Parkiran udah sepi gitu. Saya duduk di tempat biasa di situ disediain buat supir. Saya duduk di situ udah sepi. Ada 2 orang rupanya supir dia nunggu bosnya atau gimana. Saya duduk. Tiba-tiba 2 orang ini menghampiri saya. Assalamualaikum, Beb. Saya bilang, waalaikumsalam. Terus pengajian, Beb ya? Oh iya, Mas. Pengajian di atas tadi. Di tempat saya juga banyak, Beb, pengajian, Beb. Oh iya, alhamdulillah. Di tempat saya, di sana, Beb. Sebut nama tempat lah, nggak usah saya sebutin. Karena live ini nggak jadi rapi. Lu nggak live tak cerita itu. Disitulah gitu ya. Oh ya, alhamdulillah. Ramai Beb pengajiannya. Biasanya pengajiannya dipimpin sama sebut nama dia. Oh ya, alhamdulillah. Saya nggak komen, saya cuma alhamdulillah. Oh ya, rame, Beb, rame. Mau nanya, Beb? Oh ya, silakan. Sebetulnya pengajian-pengajian yang begitu-begitu itu kayak tempat saya itu baik nggak sih, Beb?
Saya tahu yang dimaksud pengajian itu apa. Saya paham. Waktunya kapan, Mas? Habis maghrib. Oh ya. Yang dibaca apa? Saya bilang. Ya itu, maulid. Oh. Baik nggak sih, Ben? Biasanya kelarnya jam berapa, Mas? Ya, biasanya sih Isya itu dilanjutin sedikit, terus habis itu selesai. Oh gitu. Ya. Baik nggak sih, Ben? Enggak sih, saya cuma mikir aja. Kalau memang itu baik, kenapa ya kalau waktu maghribnya kok malah sepi? Bahkan Isya cuma adzan doang. Setelah itu sholat Isyanya bubar, nggak ada orang. Kemana ya orang-orang itu ya waktu sholat Isya ya? Ngomong tuh nengok sama temennya. Iya ya bener ya. Iya ya, kok bisa gitu ya? Bener juga tuh. Harusnya kan kalau baik malah sholatnya tambah baik. Ya bebe, lo enggak, saya cuma mikir kan sholat itu wajib. Tiang agama kan. Harusnya perbuatan ini kalau baik, ya sholatnya tambah rajin. Kok malah bubar? Malah nggak ada yang sholat di masjid. Ada sedikit, cuma kelintiran orang aja. Bener juga, bingung dia. Gampang pala garuk-garuk dia. Berarti acara begini ini nggak ada yang baik berarti begini. Ya begitulah kira-kira. Kan sepi nih, runyam nih urusannya kan. Ya begitu, ya benar ya berarti nggak baik. Sudah selesai pembicaraan. Makasih Beb. Sama-sama. Kelar. Begitulah yang terjadi jamaah. Subhanallah. Jadi sekarang ini banyak orang seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim melaksanakan kehendak pendiri pribadi. Melakukan ini disangka dia baik dan disangka itu ibadah, padahal itu hanya selera sendiri aja. Kan itu baik. Ya, memang sih Nabi nggak ngajarin, nggak pernah itu Nabi ngajarin ini. Sahabat memang nggak, tapi baik. Udah ini bukti cinta. Waduh, nggak ada tapi bukti. Loh kok aneh? Namanya nggak ada ya sebetulnya ya tidak ada. Tapi nggak ada kok jadi bukti. Bukti cinta. Kan aneh kan? Namanya tidak ada berarti apa? Tidak ada. Tapi kenapa kok tidak ada tapi dijadikan sebagai bukti? Bingung saya. Mas ada kuenya nggak di sini? Nggak ada sih Pak. Tapi ini sebagai bukti kalau memang kue ini itu wangi dan enak. Sing waras sopo. Bingung kita. Nanti ujung-ujungnya ngamuk-ngamuk. Udahlah pokoknya ini kali itu jangan diikuti itu wahabi-wahabi. Ya sudahlah terserah ke ente saja. Kita kembali ke sini ya. Sudahlah terserah dia saja. Sebab berbuat sesuai kehendak sendiri bukanlah karakter seorang hamba yang sahaya. Lihat, sahaya itu apa? Pintar, bijak, berpikir cerdas. Jadi berbuat sesuatu semaunya sendiri. Arti semaunya sendiri itu apa? Di atas tadi. Bukan Allah yang ngatur. Bukan Allah yang merintah. Dan bukan Rasul yang merintah. Bukan Allah dan Rasul yang larang. Bukan aturannya, bukan dari atas. Bukan wahyu. Semaunya sendiri. Berarti dia bukan hamba. Yang bijak, pandai. Terus hamba yang apa? Ungkapkan sendiri. Tetapi ia adalah karakter para raja dan orang-orang yang merdeka. Loh, menganggap dirinya apa? Penguasa, raja. Yang nggak cocok, bantai. Sudah. Apa dasarnya? Oh saya penguasa kok pakai nyari dasar. Ya kan?
Kalian di sini pendatang, kalau nggak mau pergi sono. Waduh, udah main-main begitu akhirnya. Jadi, lo siapa? Masjid ini gue yang bangun, gue yang diriin. Lo di sini ngontrak, jangan macem-macem ya. Sangel. Adapun para budak, maksud beliau di sini adalah hamba Allah. Tugas mereka hanyalah sekedar mengabdi kepada tuan atau majikannya. Yaitu siapa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan Ibnu Qayyim tentang makna apa? Ini abduk. Saya hambamu. Kehinaan di hadapan Allah berarti mengakui bahwa Allah maha mulia, maha sempurna. Kemudian di sini ada penghambaan bahwa dia seorang hamba. Berarti kalau dia seorang hamba, berarti dia sadar bahwa penguasa, pengatur, perintah, larangan, kebaikan, keburukan datang dari siapa? Dari Allah. Maka bentuk ubudiyahnya adalah apa? Taat. Kalau perintah ya kerjakan, kalau larangan ya tinggalkan, kalau musibah ya sabar, kalau berbuat salah ya tobat, kalau nikmat ya syukur. Ini seorang pengamal. Kalau tidak, berarti dia semaunya sendiri menganggap ini tempat kekuasaan. Bukan hamba. Kita dengarkan adzan dulu.
Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, orang-orang yang bersikap demikian, yaitu siapa? Mereka yang berbuat maunya sendiri tadi, menurut keinginan dirinya, adalah para hamba yang senantiasa taat kepada Allah. Kebalik ini berarti. Berarti yang dimaksud di sini siapa? Yaitu para yang beliau sebut dengan para budak yang mengabdi kepada majikan, yaitu hamba yang beribadah kepada Allah. Orang-orang yang bersikap demikian adalah para hamba yang senantiasa taat kepada Allah. Ini bentuk ubudiyahnya, ibadahnya. Dia pasti akan taat sama Allah. Dan karena itulah Allah menisbatkan penyebutan mereka kepada dirinya, yaitu apa? Hambaku. Berarti disebut hambaku sebagai bentuk apa? Kemuliaan. Penisbatan yang bersifat apa? Mulia. Dinisbatkan kepada Allah, mulia. Sebagaimana ayat, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku kemuliaan. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Rabb yang maha pengasih. Berarti penisbatan apa? Mulia. Ya, ini mulia ini. Adapun manusia yang durhaka, yang tadi semaunya sendiri, mereka dikatakan hamba. Di Al-Quran juga disebut hamba. Sebatas karena Allah lah yang memiliki mereka. Jadi Allah yang memiliki, yang berkuasa. Sehingga penisbatan mereka kepada Allah sama seperti penisbatan semua rumah kepada kekuasaannya. Jadi umpama wilayah ini wilayah kekuasaan saya. Ini wilayah kekuasaan saya. Apakah berarti rumah-rumah di sini milik dia? Tidak. Ini kekuasaan saya. Dan mereka tidak akan bisa keluar dari kekuasaan saya. Jadi mereka yang durhaka tadi itu, semaunya sendiri, disebut hamba juga. Kenapa? Karena mereka milik Allah, di bawah kekuasaan Allah. Berbeda halnya dengan penisbatan hamba-hamba Allah yang taat. Penisbatan mereka itu seperti penisbatan kata Baitul Haram kepada Allah. Disebut apa? Baitullah. Rumah Allah. Berarti penisbatan yang bernilai apa? Kemuliaan. Ya. Penisbatan mereka itu seperti penisbatan kata Baitullah kepada Allah. Atau seperti penisbatan untanya kepadanya. Seperti penisbatan negerinya, yaitu surga kepadanya. Dan penisbatan pengabdian Rasulullah kepadanya. Bi'abdihi laylan minal masjidil haram, hambaku. Berarti ini penisbatan yang bernilai apa? Kemuliaan. Karena ketaatan dia, kepatuhan dia kepada Allah. Nah, penyebutan mereka yang durhaka tadi itu, yang semaunya sendiri, disebut hamba karena faktor kekuasaan. Seperti pada ayat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ini yang bernilai kekuasaan ya. Apa kemuliaan? Mohon maaf. Ini kemuliaan. Jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hamba kami. Siapa hamba kami? Rasulullah SAW. Ini kemuliaan. Mohon maaf, saya keliru. Ini yang bernilai kemuliaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Berarti apa ini? Kemuliaan. Ya, ini kemuliaan. Abdihi, hambanya. Abdina, hamba kami, hamba Allah, berarti semua adalah kemuliaan. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, dan ketika hamba Allah Rasulullah berdiri, jadi hamba. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan hamba tapi tidak dinisbatkan kepada Allah. Disebut hamba karena memang Allah berkuasa pada diri mereka. Jadi inilah model dua hamba Allah. Jadi hamba Allah yang memang di bawah kekuasaan Allah secara umum,
dan hamba Allah yang penyebutannya disandarkan kepada zat Allah yang menunjukkan makna bahwa ini adalah hamba yang mulia. Ini beliau memberikan bisa jadi bantahan kepada mereka yang mengatakan, loh, orang-orang yang seperti ini juga disebut hamba kok di dalam Al-Quran. Nah, ternyata penyebutannya hanya sebatas apa? Menunjukkan kekuasaan saja. Ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan masuk pada bahasan yang ke-12, yaitu berkaitan pada masih pada makna dari inni abduk. Masih di situ. Nanti berikutnya di bagian yang B, nasiyati biadik. Itu ubun-ubunku di tanganmu. Kemudian madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Dan berikutnya satu-satu kalimat dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa doa ini adalah doa yang mulia, bisa menghilangkan kesedihan, kegalauan, ketakutan, ya, bisa menghilangkan itu semua, dan Allah akan gantikan sebagai penggantinya, yaitu apa? Kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena di dalam doa ini mengandung apa? Pengakuan akan keagungan dan kebesaran Allah. Karena di dalam doa ini ada tauhid, bahwa seorang hamba harus memohon, meminta, berlindung, patuh, taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mengandung makna ubudiyah, bahwa dia harus menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, sabar atas musibah yang menimpa dirinya. Inilah ibadah. Mengandung makna ini semua. Keagungan, kebesaran Allah, ketauhidan, dan ibadah kita kepada Allah. Nah, inilah namanya seorang hamba yang dibawa, yang sadar bahwa Allah lah yang berkuasa, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan perintah dan larangan. Adapun bukan dari mereka, yaitu kelompok yang berbuat sesuatu semaunya dia sendiri. Kebaikan pun kebaikan versi dia, ya, menurut dia saja. Makanya orang yang seperti ini banyak bid'ah-bid'ahnya, banyak kemusyrikan, dan kelompok yang lain tak peduli dari semua itu, maka dia tenggelam dalam maksiat-maksiatnya. Inilah hamba yang durhaka. Disebut hamba juga karena mereka dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini adalah doa di akhir sholat, yaitu setelah tasyahud dan sebelum salam. Itu yang dimaksud. Setelah tasyahud dan sebelum salam. Karena itu posisi doa yang sangat dianjurkan. Nah, di posisi itu boleh nggak menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya adalah para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Kebanyakan para ulama menilai bahwa itu tidak boleh karena ini posisi sholat, di mana semua gerakan dan bacaannya harus sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh keluar dari itu. Istilah kita kartu mati ini sudah. Tidak boleh ngapa-ngapain kecuali sesuai yang digariskan. Ini pendapat kebanyakan para ulama.
Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Terus apa? Berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW atau dengan bahasa Arab yang maknanya diperbolehkan. Pendapat yang kedua mengatakan boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa selain bahasa Arab. Tentu menurut mereka kan nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Boleh berbahasa selain bahasa Arab. Berarti pakai bahasa Indonesia boleh. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi pendapat ini dinilai marjuh, sangat lemah. Ya, karena tak memiliki dasar dan argumen yang kuat. Kesimpulannya adalah jika dia orang yang baru masuk Islam dan dia tidak paham doa-doa apapun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi dia boleh memanfaatkan posisi itu karena itu posisi yang mulia untuk berdoa. Kemudian berarti kalau mereka yang sudah lama masuk Islamnya tentunya apalagi dari kecil tentu tidak boleh. Dia punya kewajiban untuk belajar. Masa ngapalin lagu dangdut hanya sekian menit apal. Bahkan ngapalin lagu Korea yang bukan bahasanya dia apal. Ya. Ngapalin lagu Korea yang bukan bahasanya dia, yang aneh bahasanya bagi kita, apal dia. Tapi masa ngapalin doa yang sepintas aja kagak apal-apal. Namanya apa? Kebangetan. Ya, apalinlah doa-doa yang diajarin Rasulullah SAW. Kemudian bagian yang kedua, berdoa itu bagaimana caranya? Namanya doa itu ya mulutnya bunyi, berucap, goyang, bunyi. Sebagaimana zikir, disebut zikir karena mulutnya bunyi. Jadi kalau ada orang duduk diem doang, Mas jangan bengong, zikir kok, lo kok nggak mau hati saya? Ya repot mas ngelak orang kayak gini. Ya kan? Ya namanya zikir doa ya, namanya zikir doa apa? Bersuara. Tapi suaranya yang didengar oleh diri Anda sendiri kan bersuara. Yaitu apa? Mulutnya goyang, mengeluarkan huruf. Makanya diajarin redaksi zikir. Artinya apa? Bunyi hurufnya mas. Lah kalau dalam hati berarti tidak ada apa? Tidak ada redaksi, nggak ada huruf. Terus gagu. Lah makanya ada redaksi zikir. Berarti ada huruf. Huruf itu namanya huruf berarti harus apa? Bunyi, ada suara. Doa juga begitu, diajarin doa. Doa dari Al-Quran, doa dari hadis, doa para nabi, doa Rasulullah SAW. Berarti bunyi. Paham? Yang kedua apa? Oh, ya, ya, ya. Ya. Jadi ini kadang yang sulit difahami oleh mereka yang belum memahami bahasa Arab. Yaitu munculnya kata ganti na di dalam Al-Quran. Kalau kata ganti na ini berkaitan dengan kita, yaitu manusia. Seperti pada doa Rabbana atina. Ini kan berkaitan dengan kita. Ya Allah, Rabb kami, atina, berilah kami. Kata na, kata ganti na dalam bahasa Arab, itu bisa bermakna dia sendiri. Dia sendiri. Fungsinya apa? Menghormati dia.
menghormati dirinya. Ya kan? Bisa bermakna lebih dari satu. Jadi kalau si fulan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Niat dia apa? Niatannya. Karena innamal a'malu, niatan dia apa? Niatan saya berdoa ini untuk siapa? Untuk saya, istri saya, anak saya, orang tua saya. Berarti semua dapat doa Anda. Masya Allah ya. Rabbana atina. Atau Anda nggak ngucapin itu, artinya nggak ada niatan dalam hati. Tapi doa ini diajari oleh orang tua Anda. Nah, kalau doa baca ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka yang ngajarin pun dapat walaupun Anda nggak nyebut. Inilah keberkahan dari ilmu. Guru-guru ngajarin anak-anak kecil ini doa. Lalu anak-anak ini berdoa, maka yang ngajarin itu dapat. Mulianya guru ya. Luar biasa. Digugu dan ditiru makanya. Oke. Ada lagi? Masih ada? Masya Allah. Ada pertanyaan di sini, apa hukum amalan tawasul? Dan siapa yang memulainya? Dan amalan ini tawasul banyak disalahartikan oleh sebagian orang sufi. Bertawasul terhadap wali yang sudah mati. Pertama, tawasul itu apa artinya? Tawassala ya tawassalu. Artinya dia menggunakan perantara. Berbuat sesuatu tapi lewat orang. Ada perantaranya. Wasilah itu artinya apa? Perantara, sarana. Tentu yang dimaksud tawassul di sini adalah dalam hal apa? Berdoa. Jadi dia doanya itu lewat perantara. Tawassul ini ada dua. Tawassul masyru' dan tawassul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan boleh, dan tawassul yang terlarang, bahkan bisa syirik dia. Ya. Tawassul yang boleh adalah seperti di doa ini. Allahumma inni, ayo siapa yang hafal? Ayo. Siapa yang hafal? Kerja ayo, coba angkat tangan. Ayo. Silakan, fadal, akh. Apa? Ya, ucapin aja yang penting. Terus, ya itu sih bukan separuh, Mas. Kalau itu sih semua hafal di sini. Siapa yang hafal? Hah? Ya dibaca sih bukan hafal namanya, Mbak Yu. PR ya. Nah, Masya Allah, ini Pak anggota nih. Apa dapat buku ya? Tapi malu lah anggota DPRD kalau mau minta buku juga. Ya, fadal. Ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi au anzaltahu fi kitabik. Ah. Ah. Wah, keren kalau anggota dewan kayak ente semua. Iya, padahal. Masya Allah.
Jadi doa ini isinya apa? Tawassul dengan as'aluka bikullis min huwa, aku meminta, berdoa, memohon. Lewat apa? Lewat nama-namamu. Baik yang kamu sebutkan di Al-Quran, yang kamu ajarkan kepada Rasulullah SAW, atau nama ini hanya engkau saja yang tahu. Di Lauhul Mahfudz sana di atas langit yang 7. Hanya engkau yang tahu. Saya mohon dengan semua nama-nama itu. Berarti tawasulnya menggunakan apa? Nama-nama Allah. Nah, ini contoh tawasul. Contoh lagi kayak di Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahimi Maliki. Terus setelah itu ihdinas siratal. Berarti ini tawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, ini tawassul boleh. Ini disyariatkan, bahkan disuruh sama Allah dan Rasulnya. Inilah kiat doa mustajab. Yang kedua, tawassul yang boleh adalah dengan menyebut perbuatan dia. Apa yang dia perbuat. Contoh hadis tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya Allah, yang tiga dia ngomong, innahu lan yanjuwa ahadun minkum min hadhihi sakrah illa anta Allah bisalihi a'malikum. Kita nggak akan bisa selamat di gua ini dari batu yang gede ini, nggak bisa kita geser batu ini, nggak bisa. Kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul amal saya. Makanya masing-masing kan bertawasul. Ya Allah, saya punya orang tua. Ya Allah, saya pernah mau bermaksiat. Ya Allah, satunya lagi apa? Oh ya, bayaran ya, gaji karyawannya, dan sebagainya. Lalu terbuka semuanya. Berarti ini tawasul dengan amal soleh. Jadi boleh, asal dia berdoanya sama Allah. Ya Allah, tadi saya ngasih makan sekian bungkus fakir miskin. Jika engkau menerima ini, bukakan hati istriku untuk diizinkan kawin lagi, ya Allah. Umpamanya. Langsung kresek-kresek, Bu. Umpamanya, cuma contoh doang. Umpamanya. Nah, ini bentuk tawasul yang boleh. Nggak apa-apa. Ada 3, tawasul dengan cara minta doa orang yang soleh. Ya, Pak, saya besok mau nikah, doain ya. Pak, saya mau ujian besok, doain ya. Pak, saya mau ini, doain ya. Itu boleh. Minta doain ke orang yang soleh. Nggak apa-apa. Tapi nggak pakai begini. Pak, doain ya. Nanti doanya di sini. Oh enggak. Itu ya doain aja. Kenapa harus pakai air segala? Akhirnya air botolnya numpuk di depan, kebuka semuanya. Ya kenapa nggak sekalian aja galonnya situ taruh semuanya? Nah, ini boleh. Yang nggak boleh apa? Tawasul dengan Rasulullah SAW. Bijahi Rasulillah. Nah, itu yang nggak boleh. Atau tawasul kepada orang yang sudah mati. Nah, ini yang nggak boleh jamaah. Itu syirik namanya. Ya. Jadi harus dibedakan mana tawasul yang boleh dan mana tawasul yang terlarang. Nanti dibahas di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada lagi? Ya, silakan. Sebentar. Ya, silakan langsung aja. Nggak dengar saya. Kencengin suaranya dikit. Mic-nya mana, Mic? Mati mic-nya. Ya sudah, kencengin deh suaranya. Ya.
Ya, ya, bagus. Tidak ada seorang pun la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amali. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun saya, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu. Kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Itulah yang Rasulullah SAW sabdakan. Pertanyaannya, kita tahu dari mana kalau yang kita perbuat ini adalah sesuatu yang Allah cintai, kemudian Allah merahmati orang yang melakukannya? Pertanyaan yang luar biasa hebat. Kembali kepada penjelasan Ibnu Qayyim tadi, kesadaran bahwa saya adalah hamba Allah. Berarti saya adalah seorang yang hina di sisi Allah. Berarti saya seorang yang tak berdaya. Berarti saya adalah orang yang miskin. Berarti saya tidak memiliki kemampuan. Berarti saya tidak bisa menghindar dari keburukan. Saya pribadi tidak bisa. Saya tidak punya kekuatan. Saya seorang hamba. Berarti ada zat yang menjadikan aku ada, yang mengatur dan berkuasa pada diriku. Siapa dia? Allah. Berarti saya harus menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah. Komponen-komponen kepatuhan itu apa? Nah, itulah kewajiban kita untuk belajar dari Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Dari situ kita tahu bahwa inilah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah perbuatan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempelajarinya dan tahu, maka itulah perintah dan inilah larangan. Kembali yang tadi, berarti ibadah, apa itu? Mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Saat itulah kita tahu bahwa inilah jalan menuju rahmat Allah. Berarti untuk menilai bahwa ini disayangi Allah adalah bukan dari pikiran dan pandangan kita pribadi. Ya, ini kan baik. Tahu dari mana kalau itu baik? Itu kan menurut Anda. Dia akan bertanya, loh Anda juga sok tahu. Ya iya saya tahu. Makanya Allah mengutus Nabi dan Rasul. Makanya Allah menurunkan Al-Quran. Rasul SAW mengajarkan kepada kita, makanya kita tahu. Allah tidak menjadikan diri kita ini manusia-manusia yang tak tahu kebaikan dan kebenaran. Ayaksabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa Allah ciptakan kita ini dalam kondisi tak tahu perintah dan tak tahu larangan? Tak mungkin. Ya, kita harus tahu itu perintah dan larangan untuk kita taat. Berarti kalau itu bukan perintah Allah dan Rasulnya, berarti Anda jangan mengerjakan karena Allah tak akan sayang sama Anda. Saya sering ngasih contoh ketika seorang anak disuruh sama ibunya, nak beliin telur. Lalu nih anak beli mie instan. Apakah ibunya akan mengatakan, anak pinter. Mama sayang nak sama kamu nak. Begitu? Oh, dilempar tuh. Gede ya. Ada ceritanya begini, ada nggak masuk di akal. Pakai logika sederhana aja nggak masuk, sudah. Nggak masuk. Taunya dari mana kalau ini rahmat Allah? Ya belajar. Tanpa belajar ya nggak paham lah kita. Ketika kita belajar, sadar, dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Membalas, dan Allah Maha Adil, maka disitulah kita tahu tidak ada sekecil apapun kebaikan, pasti Allah akan kasih pahala. Dan tidak ada sekecil apapun keburukan, pasti Allah akan berikan azab sebagai bentuk adil Allah sama.
Wallahu a'lam. Ada lagi yang nanya? Ya, silakan. Apa kisah apa? Angin duduk. Oh ya nggak tahu saya, Bu. Nggak paham saya. Saya nggak tahu, Ibu. Wallahu a'lam. Ya. Dan yang di pojok tadi ada yang mau nanya. Silakan. Ya. Ya, doa Sayyidul Istighfar. Apa? Allahumma inni, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa khalaqtani. Kalau perempuan suruh ganti gitu. Tidak. Ini redaksi yang diajarkan Rasulullah SAW buat semua laki dan perempuan. Ya, sama saja. Ya. Kemudian yang lagi, ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ini sebuah fenomena di masyarakat kita. Dia bersodakah, ngasih makan, berbagi uang kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Lalu dia mengatakan, doain ibu ya bapak ya, biar usahanya lancar. Doain ya, ibu lagi sakit biar sembuh. Pertama, saya menilai secara menyeluruh, jika dia bersodakah dengan niatan itu, tentu ini sodakah yang mengurangi ikhlas dia. Tidak ada keikhlasan berarti. Berarti sedekahnya untuk apa? Untuk dunia. Ya kan? Harusnya sodakahnya untuk mengharapkan rahmat Allah. Murni dia mengharap rahmat dan ridha Allah. Kalau dia mengharapkan ridha dan rahmat Allah, maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Tapi kalau dia mengharapkan dunia saja, fata'alaina umati'kunna, kata Rasulullah SAW, kata Allah menyuruh kepada Rasulullah SAW, sini, suruh katakan sama istrimu, kalau kalian pengen dunia sini, tak kasih dunia, tapi kalian saya cerai nanti. Ada sebagian manusia mengatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada manusia yang hanya berharap dunia, tapi akhirat nggak dapat apa-apa. Jadi niatkanlah hanya karena Allah, dapatkan rahmat Allah saja. Ya. Kemudian apa namanya? Ini yang dominan sih kalau saya melihat, dia bersedekah, lalu dari sedekah itu dia berharap agar mereka mendoakannya. Yang kedua, ini baru pertama, jangan sabar dulu. Yang kedua, kalau dia maksudnya adalah minta doa kepada orang miskin dan anak yatim, maka itu boleh. Tapi kenapa harus pakai undang-undang makan? Nah, ini jadi pertanyaan gede akhirnya. Ya kan? Sehingga yang dominan wallahu a'lam, yang dominan sepertinya yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Seperti datang ke panti asuhan, bagi-bagi duit, bagi ini, bagi ini. Sama tujuannya. Kan? Berarti dia melakukan sedekah untuk apa? Dunia. Dia dapat dunia itu seperti penjelasan Ibnu Qayyim di kitab yang lain dan juga hadis yang lain bisa dapat, tapi akhirat dia
dapat apa? Oke, ada lagi? Ya sudah, kita berprasangka baik sama saudara kita yang muslim. Urusan hatinya bukan urusan kita. Kalau memang dia sering nyantunin anak yatim, sering, ya kita berprasangka baik saja. Karena punya kewajiban kita apa? Ijtanibu katsiran minad dhann, jauhilah prasangka-prasangka buruk. Wallahu alam. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana gimana? Ini maskernya copot, Bu. Minta doa gitu. Ya, umpama si fulan mau berangkat umroh atau mau berangkat haji, lalu saudaranya, temannya, tetangganya bilang doain saya ya, maka ini boleh, enggak apa-apa. Doain saya ya di Ka'bah, doain saya ya di Masjidil Haram, boleh. Ini enggak apa-apa. Tapi terkadang orang minta doanya selalu dunia. Ya, padahal doa yang paling baik adalah minta kebahagiaan akhirat. Ya, dosanya diampuni, dirahmati sama Allah. Ya, dimasukkan surga dengan rahmatnya, dibebaskan dari azab. Ini adalah doa yang paling mulia. Oh, minta duit, minta pekerjaan, minta ini, minta ini. Mintalah sama Allah, akhirat, nanti dunianya juga akan dapat. Jadi intinya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nitipnya gini, nanti kalau umroh ke Masjid Nabawi, jangan lupa sebut nama saya di depan makam Nabi ya. Ini ya nggak benar ini. Tapi kalau nitip doa, ya doa. Tapi kalau nitip-nitip salam ini ya termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya di sini dan tidak ada manfaat sama sekali. Ya, manfaatnya apa? Rasulullah, si fulan tetanggaku kirim salam ya. Bukan begitu, dia suruh sholawat sendiri. Ya kan, man sholla alaiya sholatan, siapa yang sholat kepadaku sekali, ya Allah akan merahmati dia. Dimanapun dia bersolawat, ya sholawatnya akan sampai sama Rasulullah SAW. Bukan nitip-nitip nama terus sebut namaku di Rasul, bukan. Ya, saya kira sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang nanya di ya, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.